Halo Probis, balik lagi bersama gua di sini. Oke, jadi sekarang untuk video kali ini gua yang take over untuk video kali ini guys. Nah, sekarang gua mau take over video ini dengan segmen baru yaitu Noasis Trivia guys. Oke. Nah, di segmen baru ini kita bakal membahas tentang fakta-fakta unik untuk dunia air guys, atau kayak dunia di dalam laut lah. Gua biar teman-teman tuh tahu lah dunia perikanan di dalam laut itu ada yang mistis-mistis gitu lah. Langsung aja gua mau bahas tentang ikan oarfish. Nah, ada yang tahu nggak nih untuk Probis? Ada yang tahu nggak nih untuk ikan ini ikan apa nih? Kayak gimana sih bentuk ikannya? Kalau teman-teman ada yang tahu, coba chat di kolom komentar ya guys ya. Namanya ikan oarfish. Ikan oarfish ini dia tuh punya nama ilmiah yaitu Regalecidae, yaitu ikan lampiformes yang besar hidup di zona pelagik. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak di zona pelagik itu zona apa? Nah, zona pelagik itu air apapun yang ada di laut, dia itu nggak terlalu dekat sama dasar laut guys. Jadi maksudnya kayak dasar laut tuh kayak dia tuh hidup tuh nggak terlalu di dalam banget lah di laut-laut sampai bawah, sampai berapa ratus meter tuh nggak sampai sejauh itu. Mungkin dia agak-agak, menurut gua kayak dia tuh agak-agak deket-deket, bilangnya apa ya? Masih jarak berapa meter lah di dalam permukaan laut, jadi dia sampai bawah banget. Si ikan oarfish ini dia juga punya rumor yang agak menyeramkan guys. Dia tuh suka disangkut pautin dengan berpengaruhnya dengan datangnya bencana alam. Kalian percaya nggak sih dengan ikan-ikan yang ada di laut, kayak misalkan ikan oarfish ini, dia tuh bisa bawa bencana untuk kita-kita yang ada di dekat pemukiman yang ada dekat laut gitu. Teman-teman percaya nggak? Kalau teman-teman percaya bisa coba chat di kolom komentar. Kalau gue sih kayaknya kurang percaya ya soal kayak gitu. Gue juga bingung kenapa ada orang tuh yang ngomong tuh kayak dia sangkut pautin ikan dengan bencana alam. Gue juga nggak tahu tuh hubungannya apa. Coba kalau teman-teman ada yang suka percaya dengan mitos-mitos seperti itu, coba chat di kolom komentar ya. Nah, gue mau bahas si ikan oarfish ini. Nah, si ikan oarfish ini dia tuh punya panjang sekitar 36 kaki atau panjangnya tuh sekitar 11 meter guys. Nah, panjang si ikan ini udah panjang maksimal ya. Panjang 11 meter itu udah maksimal banget. Ini gue dapet sumber dari CNN Indonesia. Ikan ini ditemukan di Ruifang, Taipei, Taiwan. Dengan panjang sekitar 6,5 kaki atau panjangnya 1,98 meter. Penemuannya juga dibilang tuh masih kecil guys. 1,98 meter aja untuk ikan itu masih kecil. Menurut gue sih udah gede banget ya. Di sini juga dibahas sama Guinness Book of World Record. Dia tuh mengakui si ikan oarfish ini sebagai ikan yang bertulang terpanjang yang saat ini masih ditemukan. Jadi dia tuh mungkin ikan-ikan lain yang ditemukan tuh belum ada yang sepanjang si oarfish ini guys. Jadi sampai sekarang tuh belum ada yang lain panjangnya si ikan oarfish ini. Kita bakal bahas nih kenapa si ikan ini disangkut pautin sebagai datangnya bencana untuk warga-warga atau yang percaya mitos-mitos kayak gitu lah. Oke, langsung aja. Awal mulanya si ikan ini disebut sebagai pembawa bencana bermula dari mitosnya di Jepang ya guys. Nah, akar mitosnya si oarfish ini pada Shokoku Rijindana, ini adalah buku kumpulan cerita misteri yang diterbitkan pada abad ke-18 di Jepang. Nah, salah satunya mengaitkan antara ikan laut, perairan dalam, dan aktivitas gempa bumi nih. Ya kalau gempa kan teman-teman tahu lah, pergeseran lempeng bumi di bawah laut. Orang-orang itu dia tuh mengaitkan dengan keyakinan semakin kuat dengan ikan oarfish ini karena terjadinya gempa bumi di Fukushima 2011 guys.
Dan adanya tsunami juga yang menewaskan lebih dari 20.000 orang saat itu. Nah, sampai tuh peneliti di Jepang tuh dia meneliti dan mengembangkan untuk mencari tahu nih tentang ikan oarfish ini dengan gempa bumi. Nah, salah satunya itu yang meneliti itu yaitu ada Tokai University di Jepang. Kenapa keyakinan itu diperkuat? Karena sebelumnya ada insiden di Fukushima, ikan oarfish itu dia muncul di permukaan, dia muncul ke permukaan. Nah, jadi harusnya dia hidupnya di bawah, dia tiba-tiba muncul ke permukaan laut, guys. Jadi mungkin yang dimaksud dengan orang-orang peneliti itu gara-gara munculnya si oarfish ini ke permukaan, jadi terjadinya ada tanda-tanda bahaya atau terjadinya gempa. Para peneliti juga langsung dia tuh meneliti, dan hasilnya itu mereka menemukan 363 penampakan oarfish dan 17 spesies ikan laut dalam lainnya. Atau kayak dia tuh nemuin selain ikan oarfish itu dia ada nemuin 7 spesies ikan baru lah. Tapi gua nggak tahu nih si ikan baru ini juga ditulis di sini 7 spesies ikan laut dalam lainnya yang dikaitkan dengan gempa bumi yang dilaporkan sejak tahun 1928. Jadi mungkin selain ikan oarfish itu juga ada ikan-ikan yang lain, tapi di sini nggak disebut ya ikan apa aja. Sementara ada 221 gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter atau lebih besar dari periode yang sama atau lebih dari 90 tahun yang lalu. Jadi ada terjadi gempa lah pada sebanyak 221 kali dengan kekuatan 6 skala Richter. Dan hasilnya itu studi yang dipublikasi di Bulletin of the Seismograph Society of America, dia tuh menemukan bahwa hanya ada satu gempa, itu yakni pada tahun 2007 yang terjadi dalam 30 hari setelah penampakan ikan tersebut dan dalam radius 100 km. Jadi ikan itu mungkin muncul setelah 30 hari baru terjadinya adanya gempa gitulah. Gue juga masih nggak tahu nih kenapa si ikan ini disangkut pautin juga ya. Mungkin di sini juga gue baca-baca belum ditemuin, mungkin belum ada fakta fixnya kenapa si ikan ini disebut sebagai ikan pembawa bencana. Si peneliti juga masih bilang sih di sini ya, peneliti nanggap tuh hasilnya mengecewakan guys, karena tidak ditemukannya korelasi antara ikan ini dengan bencana alam. Nah, di sini penelitian juga dia kayak kecewa gitu, nggak ditemuin sangkut pautnya si ikan dengan bencana alam ini. Gue juga kayak kalau untuk kayak fakta-fakta kayak gini gue juga masih belum yakin 100% dan gue tuh kayak kurang percaya ya. Coba kalau teman-teman ada yang percaya bisa chat di kolom komentar ya soal kayak gini lah, kayak adanya ikan ini muncul di permukaan terhadap bencana ini, ikan ini ada muncul di permukaan terjadi inilah. Kalau gue sih diri gue sendiri gue nggak percaya soal seperti itu, cuma mungkin ada beberapa orang yang percaya ya. Menurut para Brafis gimana nih soal mitos ini? Balik lagi ya ke kalian guys soal mitos-mitos seperti ini. Soalnya menurut gue tuh kayak ya udahlah, ikan datang ke permukaan ya mungkin ada terjadinya apa di laut atau ya ada hal apa gitu, maksudnya kayak entah air tercemar, entah adanya apa. Nah itu kan kita juga nggak tahu karena kan di bawah permukaan laut itu kita nggak ada yang tahu nih terjadi apa aja. So, segitu aja informasi dari gua. Semoga informasi ini menarik untuk teman-teman dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman. Ini bermanfaat untuk teman-teman juga. Kalau teman-teman suka, coba di komen. Nanti kita buatin segmen ini lagi dengan mitos-mitos ikan di dasar laut yang serem-serem lah guys. Oke? Segitu ya dari gua. Jangan lupa juga ya, jangan lupa gue ingetin lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga guys. Jangan lupa di share juga ya, agar teman-teman kalian dapat informasi yang bermanfaat seputar tentang ikan-ikan, atau kita juga di sini kan ada bahas tentang peralatan akuarium. Oke, segitu aja dari gua. See you guys. Bye bye.